sesi tanya jawab wawancara tugas CGP kami di modul 3.1, yaitu tentang masalah paradigma masalah yang akan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Mungkin Ibu bisa memberikan satu contoh masalah yang ada, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan panduan yang akan saya ajukan ke Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna Lisa yang telah menyampaikan pertanyaan terkait dengan modul 3.1 ini. Sebenarnya pertanyaan ini dalam realitanya mungkin semua sebagai kepala sekolah yang berfungsi sebagai decision maker benar-benar teruji dan diuji dalam pengambilan sebuah keputusan dalam berbagai hal. Nah, menyangkut dalam tugas keseharian saya sebagai kepala sekolah di SD Jati Asih 10, tentu saja sebagai kepala sekolah yang hadir di sini dan sebagai kepala sekolah pertama kali diangkat sebagai kepala sekolah itu adalah di SD Jati Asih 10, tepatnya di tanggal 2 Juni 2020 saya berada di Sekolah Jati Asih 10 ini. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah mempelajari situasi sekolah, baik dari segi guru-guru, kondisi siswa, dan kondisi umum lainnya. Dari situlah saya melihat hal-hal yang perlu dibenahi dalam kategori skala prioritas yang perlu kita perbaiki. Nah, itu dari situlah baru saya akan mencoba mana kira-kira persoalan-persoalan yang memang perlu segera saya ambil sebuah keputusan atau sebuah perbaikan untuk sekolah yang sedang saya jalani di Jati Asih 10 ini. Sebagai kepala sekolah yang baru mengenal beberapa bulan di sekolah ini, tentu saja perlu pendalaman yang lebih jauh terhadap karakteristik siswa, guru, dan seluruh pegawai yang ada di sekolah ini. Seiring berjalannya waktu, kami melihat bahwasannya kita akan memahami sebuah karakteristik itu apabila kita benar-benar mempelajari, memahami kondisi apa sih yang memang kondisi ideal seperti apa yang memang menurut seorang pemimpin itu bisa memajukan sebuah peningkatan kualitas pembelajaran di sebuah sekolah. Karena tugas kepala sekolah selain sebagai manajer, dia juga sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ketika dua fungsi ini seiring sejalan tuh sangat enak sekali ya, dimana sebagai seorang manajer bisa mengatur, bisa mengelola kondisi sekolah dengan baik. Sebagai pemimpin pembelajaran pun bisa memahami dan bisa mengarahkan seluruh dewan guru di sekolah ini sesuai dengan yang kita harapkan. Itu idealnya seperti itu. Namun ketika di perjalanan sesuatu yang ideal itu menemui sebuah hambatan, ini sudah mulai masuk pada permasalahan yang mungkin perlu kecermatan dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, disinilah dibutuhkan kecerdasan, baik secara kecerdasan sikap, kecerdasan dalam ucapan, kecerdasan dalam membaca situasi. Seorang pemimpin harus benar-benar cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu sebenarnya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kita bicara antara dilema etika dan bujukan moral, kita harus pahami dulu nih, apa sih perbedaan atau pengertian dari dilema etika, apa pengertian bujukan moral. Kalau kita lihat dari beberapa definisi pengertian dari dilema etika, itu adalah kan sebuah permasalahan gimana benar lawan benar. Itu kan? Kalau permasalahan yang tadi bujukan moral itu adalah benar versus salah. Nah, ketika dua permasalahan ini kita terjadi, pasti semua orang pemimpin akan menghadapi permasalahan dimanapun dia berada. Nah, ketika ini sudah terjadi,
Dan kita sebagai seorang pemimpin harus benar-benar bisa mengambil sebuah keputusan yang cerdas. Ya contoh misalnya dalam dilema etika, di mana kedua permasalahan ini benar-benar posisi kedua-duanya benar nih. Artinya kan kita harus bisa memilih secara skala prioritas. Kebenarannya ini prosentasinya lebih besar mana? Efek positifnya lebih besar mana jika keputusan dua ini salah satu kita ambil? Mana yang lebih besar positifnya, mana yang kira-kira lebih rendah positifnya. Artinya kedua-dua ini benar, tentu saja kita akan mengambil skala prioritas. Mana yang bermaslahat lebih banyak buat semua pihak. Contoh kasus yang lebih spesifiknya Bu? Ya, ini kita bicara real saja ya. Seperti Ibu katakan, dan apalagi di saat Ibu berhadapan dengan teman-teman yang jauh lebih senior dibanding Ibu dari segi usia maupun dari segi pangkat, golongan, dan pengalaman, ini dibutuhkan keberanian mental dalam mengambil sebuah keputusan yang bersifat sama-sama benar. Tetapi setelah di skala prioritas, ternyata keputusan ini memang harus yang prioritas lebih tinggi, presentasinya lebih tinggi, itulah yang diambil keputusan itu. Ini benar-benar Ibu melihat yang Ibu benahi setelah beberapa hampir setahun berada di Jati Asih 10 adalah Ibu melihat bagaimana gambaran yang dari luar stigma Jati Asih sekolah besar, sekolah keren, sekolah penuh prestasi. Ini sudah Ibu dengar sejak Ibu masih jadi guru. Pas masuk ke dalam ini, Ibu harus benar-benar bisa melihat, bisa membuktikan korelasi kebenaran itu, dan memang alhamdulillah itu benar. Tetapi ketika sehari-hari bersama dengan sekolah dan teman-teman lingkungan di sekolah keluarga besar, memang ada hal-hal yang perlu Ibu cermati. Ini semuanya benar, tetapi kebenaran kedua-duanya ini harus ada yang Ibu prioritaskan. Nah, ini terjadi di saat Ibu harus berani ngambil sebuah keputusan. Kira-kira ini kalau kebenaran yang dua-duanya Ibu sejalan, ini nggak akan berjalan. Perlu ada yang dikalahkan. Perlu ada yang dikalahkan. Karena apa? Ketika ini disandingkan berjalan bersama, ini nggak akan matching, nggak akan berjalan sesuai dengan yang ideal, tapi akan bertabrakan walaupun ini sama-sama benar. Itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu dalam mengambil keputusan ini, pertama yang Ibu lakukan adalah pengamatan secara cermat ya. Tidak kata orang, tapi benar-benar melihat dengan kondisi nyata. Kalau berdasarkan aduan-aduan atau omongan-omongan dari luar, nanti Ibu termasuk nggak mandiri dalam mengambil keputusan. Setelah Ibu pengamatan secara objektif, Ibu mencoba, Ibu kan punya atasan. Ibu punya atasan nama pengawas. Nah, dari rekomendasi pengawasnya tindakan apa yang mesti Ibu lakukan, lanjutkan tidak, atau seperti apa nih Pak? Saat itu kita pengawas ke bapak-bapak, lanjutkan seperti apa yang mesti lakukan. Kalau cukup sampai pembinaan, ya sudah pembinaan saja, kalau bisa dibina. Tapi karena ini tidak bisa dibina, jadi silakan lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi Ibu berjenjang dalam mengambil sebuah keputusan. Ibu nggak berdasarkan emosional sesaat, tidak berdasarkan like and dislike, tapi selalu berdasarkan aturan prosedur yang seharusnya Ibu tempuh. Seperti itu. Langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Ya tadi, Ibu di Jati Asih 10 ini punya atasan. Ya setelah Ibu melakukan pengamatan secara intensif dan mudah-mudahan itu tidak menyalahi aturan dan tidak bersifat subjektif tapi objektif, Ibu sudah konsultasikan kepada pengawas bagi atasan Ibu langsung, dan dari pengawas didelegasikan untuk direkomendasikan untuk dilanjutkan ke atas. Nah, pada puncaknya pengambil keputusan adalah di bidang SD yang mengatakan kalau ini dibiarkan bisa merusak yang tatanan sudah ada di sekolah. Akhirnya mengambil sebuah keputusan itu adalah Ibu tidak serta-merta berdasarkan tadi like and dislike atau secara personal, tapi benar-benar berdasarkan pengaruhnya, positif negatifnya banyak mana keberadaan orang ini di sekolah. Ternyata menurut beberapa pihak yang sudah mengenal karakter ini tidak bisa dipertahankan di sekolah karena efek yang lebih luas, nanti lebih
apa yang negatif lebih luas. Jadi ibu berani mengambil keputusan bahwasanya memang harus ada keputusan yang tepat, dan alhamdulillah walaupun berat, walaupun tadi adalah mengurusi kebenaran ya, presentasinya itu lebih banyak yang memang harus ibu putuskan, proses ini ibu lanjutkan ya seperti itu, berjenjang dan prosedural, tidak personal, seperti itu. Terus hal yang efektif yang ibu ambil dalam keputusan pada kasus dilema etika itu, secara efektif apa yang ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Yang efektif pasti ibu sering mengadakan pembinaan secara personal ya. Personalnya ibu ajak bicara, ibu bina. Tapi ketika itu mentok, ya ibu harus bisa ambil sikap. Ya ibu lakukan dengan prosedural secara yang lebih atas dari ibu, atasan ibu. Kalau tantangan itu? Tantangan, luar biasa. Tantangan ini karena yang ibu hadapi ini adalah orang senior, pegawai senior, pegawai yang jangkauannya pergaulan sudah cukup luas. Nah ini dibutuhkan mental yang berani, bersikap tidak balelo, tidak rasa aduh nanti kalau saya lakukan ini nanti efeknya gimana ya ke saya, itu tidak saya pikirkan. Jadi dalam mengambil keputusan itu benar-benar harus fokus, tidak karena subjektif karena aku tidak suka, tapi lihat kemanfaatannya ketika saya ambil keputusan ini, kira-kira kemaslahatannya bagaimana, jika saya tidak ambil kemaslahatannya seperti apa. Nah, apakah memiliki sebuah takalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah membuat jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Jadi pengambilan keputusan itu memerlukan jadwal atau seperti apa yang? Nah pasti bertahap ya. Ini bahkan sudah melingkupnya itu sudah tidak lagi di tempat, artinya di sekolah kita saja. Ibu sudah melakukan ini bukan negosiasi, lebih tepatnya minta saran pendapat, kemudian pengambilan langkah-langkah ini tidak sendirian, artinya tetap lingkupnya itu luas. Jadi banyak yang mengetahui, tidak personal sendiri. Jadi kalau ibu personal berarti ibu egois, tidak memperhatikan masukan dan saran-saran dari pihak-pihak yang memang notabene adalah tugas mereka untuk memberikan bimbingan kepada ibu, karena ini bersifatnya kedinasan. Jadi memang harus berjenjang dan prosedur. Tidak langsung mengambil keputusan secara Tidak. langsung, jadi buat jadwal dan secara prosedural sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Satu, ibu tidak pernah tedeng aling-aling dalam menyampaikan sebuah permasalahan. Artinya faktual. Itu satu. Kedua, komitmen konsisten. Artinya dari proses awal hingga yang sedang berjalan atau yang akan datang tetap seperti itu loh. Tidak berubah-ubah. Jadi ketika kita berkonsultasi dengan atasan kita, mereka paham, oh jalan ceritanya seperti itu, dari awal begitu loh, di tengah-tengah juga begitu, akhirnya pun seperti itu. Nah, jadi ibu mencoba tadi konsisten, komitmen, dan selalu tidak berubah-ubah dalam sebuah permasalahan, terus fokus, nggak ngambiar kemana-mana. Nanti kalau ngambiar kemana-mana justru itu malah melebar kemana-mana permasalahan. Jadi harus tetap fokus apa yang menjadi permasalahan, sehingga saya berani mengambil sebuah keputusan yang cukup dilematis ya, karena kan dilema ya. Dilema etika ini memang benar-benar benar versus benar, itu mencari yang kebenarannya lebih tinggi, seperti itu. Nah, dari semua yang ibu disampaikan, kira-kira ada pembelajaran atau pengalaman yang bisa ibu ambil? Banyak sekali, Keputusan dilema etika. banyak banget. Siap untuk dibenci, siap untuk dikucilkan, siap untuk diomongin. Saya mengambil pembelajaran kembali, ketika kamu mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan fakta, tidak berdasarkan like and dislike. Itu satu. Kedua, dalam mengambil keputusan jangan berdasarkan emosional, tapi berdasarkan kecermatan, pengamatan, dan skup yang lebih luas. Dan yang ketiga, bahwasanya apa pembelajaran yang kita ambil sebagai seorang pemimpin? Itulah resiko pemimpin. Siap untuk tidak disukai oleh orang yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan ini. Tapi tetap yang ibu yakini adalah
keputusan yang Ibu ambil ini kemaslahatan untuk sekolah dan untuk sebuah sistem pendidikan, inilah keputusan yang harus Ibu ambil seperti itu. Tidak keputusan secara pribadi atau personal, tidak. Mungkin itu saja Bu wawancara kali ini di modul 3.1. Semoga jadi pembelajaran saya nantinya ke depan. Bahwa apa yang Ibu sampaikan benar-benar menjadi masukan secara pribadi, dan mudah-mudahan bisa terus konsisten untuk kedepannya di masalah-masalah yang mungkin nanti muncul ya Bu. Permasalahan selama kita masih hidup, Pasti apalagi akan dengan muncul. pasti akan muncul dengan tentu saja kualitas yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, dan kita harus siap mental dengan kondisi apapun yang terjadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, Terima amin. kasih ya Bu atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Bu Nur, saya mau minta waktu sebentar untuk tugas CGP kami di wawancara modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis apa namanya dilema etika. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Nur. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika? Yang ya masih kalau saya pribadi, karena ya setiap sekolah juga pasti ada dilema atau masalah-masalah yang memang menyangkut keadaan di sekolah. Nah, saya pribadi kalau memang mau melaksanakan atau mau menyelesaikan kasus itu kalau memang saya menyelesaikan itu, saya lihat dulu apa sih kasusnya, seberat apa sih kasusnya, masalahnya apa sih, itu apa bisa nggak kita ini dengan secara cepat, atau misalnya apa ini memakan waktu lama. Jadi saya lihat itu dulu, jadi nggak langsung misalkan ini kasus ini putuskan yuk kita begini, enggak. Jadi kita identifikasi dulu, kita lihat dulu kiranya ini memakan waktu lama enggak, atau kasusnya itu berat apa enggak gitu kan, menyangkut orang banyak di sekolah apa enggak gitu. Itu yang pertama saya inginkan. Nah, selama ini bagaimana Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya ambil keputusan ini benar, yang ini benar, jadi bagaimana caranya? Biasanya saya kalau untuk mengambil keputusan yang memang sama-sama penting, sama-sama diperlukan, tapi tetap aja kan biarpun sama-sama penting, pasti ada yang lebih baik gitu. Jadi sebelum saya melaksanakan itu, saya ini dulu tentunya dengan mengadakan memanggil guru-guru atau membuat guru dengan secara rapat atau apa, kita kumpulkan dulu guru. Nanti kita ini kan bahwa sebelum saya itu memberikan penjelasan supaya ada respon dari guru-guru, supaya guru-guru juga bisa mengambil keputusan bersama, supaya keputusan itu bisa dinikmati semua. Jadi masalah itu kita ini kan dulu, ini ada dua masalah yang memang sama-sama penting. Jika kita mengambil masalah yang satu, ini dampaknya ini. Jika mengambil masalah itu, dampaknya ini. Nah, tentunya mana yang lebih penting buat kita, karena biarpun semua baik, dua-duanya baik, tapi pasti ada yang lebih penting. Nah, ini setelah dampaknya ini pasti kan guru juga bisa tahu, mungkin ini kan yang baik. Nah, mungkin kan nanti jadi diarahkan dulu supaya dia itu tahu. Jadi nggak usah ibu yang satu aja, yang pertama aja, kan nggak bisa begitu, karena kan siapa tahu yang kedua lebih penting. Jadi saya ini dulu, kalau mengambil ini, jadi setiap keputusan itu ini yang pertama ini dampaknya kalau kita ambil, yang kedua ini. Nah, makanya kita ambil keputusan secara ini, secara sama-sama, yuk kita diskusikan, musyawarahkan sama-sama ini bagaimana ini. Nah itu, jadi itu kan kalau mengambil itu guru juga punya pengertian, mereka juga merasa diakui, dan itu hasilnya juga memang enak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Nur lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Langkah-langkahnya itu pertama ya kita lihat dulu masalahnya, kemudian tuh siapa sih yang berkepentingan di masalah ini, apa ini menyangkut orang-orang mana saja atau apa saja yang diperlukan. Nah itu saya ini dulu, terus kalau memang itu kita ambil, dan juga kita lihat juga karakter orang-orang dari guru-guru itu bagaimana. Kalau kita udah tahu itu kan kita
enak gitu. Jadi kita inikan dulu, kita rembukan, baru setelah kita inikan, kita atur, oh ini masalahnya ini, terus orang-orang yang berkepentingan ini, yang punya masalah ini. Nah, jadi baru setelah itu baru kita lakukan ini. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Langkah efektifnya. Langkah efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus atau dilema-dilema yang ada di sekolah, langkah yang terpenting adanya komunikasi yang baik, kemudian kita secara musyawarah dan juga kita bicara dari hati ke hati, itu yang biasanya untuk mempermudah kegiatan itu atau dilema itu bisa kita bisa selesaikan dengan cara dari hati ke hati. Oh ya ini begini, jadi kita tidak ada timbul masalah emosi atau apa, jadi dari hati ke hati kita bicarakan itu, kita jangan lebih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Tantangannya nih Yang merupakan tantangan biasanya ya di sekolah itu hampir pasti semua. ada. Sekolah itu pasti ada. Ya, tantangan yang terbesar ada mengalahkan ego daripada orang per orang. Nah, egonya ini begini nih. Kadang-kadang kan merasa dirinya itu pendapatnya itu lebih baik, dan apa yang dia utarakan itu, apa yang dikemukakan untuk suatu kegiatan atau suatu masalah itu, itulah yang lebih baik, tanpa memikirkan apa sih yang itu yang sebenarnya kalau misalkan kita diikutin orang itu dampaknya itu pasti ada kekurangannya. Itu kadang ada. Merasa yaitu tantangan bagi saya itu kita harus mengambil karakter dulu. Karakternya itu yang kita, itu karakter dari orang itu karena egonya itu memahami dulu. Jadi apapun kayaknya masalah itu bisa saja kalau kita memahami dulu, oh ini orang ini nih, orang kita harus ini. Jadi kita mengambil langkah untuk melaksanakan atau menyelesaikan masalah itu jadi gampang. Jadi kita lihat karakter dia. Kadang-kadang ya tuh ada kan orang tuh yang karena sifat orang itu berbeda, yang kalau mengambil keputusan orang itu dengan egonya sendiri, dengan merasa bahwa pendapat dia itu paling benar, pendapat itu paling istilahnya kalau misalkan dia ini kan itu pendapat itu pasti paling bagus. Nah itu kan ada yang begitu. Jadi itu tantangan yang pasti. Terus apakah memiliki sebuah jadwal atau maksudnya dalam menyelesaikan kasus itu memiliki jadwal apa secara langsung di tempat untuk penyelesaiannya? Untuk kegiatan kalau jadwal khusus sih misalnya diatur nih ya, tetapi kita lihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya urgen dan masalah itu bisa diselesaikan pada saat itu juga, itu saya langsung selesaikan, langsung panggil guru, kumpul yang ini masalah. Tapi kalau misalnya masalah itu menyangkut orang banyak di lingkungan sekolah dan itu perlu orang-orang itu diadakan, berarti kita menunggu orang itu dulu. Jadi kita begini, waktu mungkin besok dah, atau misalnya nanti sore atau besok misalnya itu kita inginkan kumpul besok. Karena apa? Kalau misalnya kita menyelesaikan tanpa orang-orang yang penting yang memang dibutuhkan itu nggak ada, kan kita nggak bakalan bisa menyelesaikan dengan benar gitu kan. Karena kan kalau kita dengar dari mulut ke mulut itu kan lain. Tapi kalau orang-orangnya itu ada, semua guru dikumpulkan, kemudian itu dikatakan, wah ini nih yang harus dikatakan itu kayaknya. Tapi kalau untuk jadwal misalnya tatanan waktu yang memang itu enggak, cuman kita disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang itu perlunya nih harus segera sekarang, nah itu kita langsung ambil keputusan. Tapi kalau misalkan bisa diirikan waktu dengan jeda waktu atau sore atau besok, baru kita irikan. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Pada saat mereka di sekolah biasanya yang bisa kita inikan tuh guru senior karena paling tidak mereka itu tahu persis, misalkan tahu lah sikap guru-guru ini, itu salah satu. Tapi yang kedua, kalau saya pribadi tuh nggak pernah sebesar apapun masalah di sekolah, nggak pernah misalkan minta bantuan pengawas atau misalkan ke orang lain atau kepala sekolah lain atau ke pengawas. Karena apa? Bagi saya kalau kita bertanya atau ini ke pengawas sama aja kita memperlihatkan kekurangan kita. Ya, kita bisa sebisa mungkin saya selesaikan. Ya alhamdulillah kemarin pun itu masalah, bahkan masalah itu dibawa ke dinas pendidikan, tapi dengan
saya nggak mau loh kalau guru saya itu dianggapnya gitu, orang tua misalkan ini tentang guru saya, mereka ingin lapor ke saya, tapi dari data saya bilang siapa yang tanggung jawab saya, kalau saya nggak bisa menyelesaikan baru silakan ambil, tapi kalau selama saya masih bisa saya ambil, makanya itunya saya ambil yang berkali saya ambil, saya selesaikan dulu di sekolah. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan baru deh, insya Allah saya bisa menyelesaikan, ya alhamdulillah. Jadi dengan masalah itu kita bisa menyelesaikan, ya selama itu memang kita secara kekeluargaan, secara ini insya masih bisa kita ini kan. Soalnya kita menyelesaikan dulu dari Iya, terus dari semua hal yang telah disampaikan Bu Nung, kira-kira pembelajaran yang Bu Nung bisa ambil dari pengalaman Bu Nung saat mengambil keputusan ilmu ketika itu seperti apa pembelajarannya? Pembelajarannya kita pertama kita bisa tahu karakter dari guru-guru tersebut, kemudian kita bisa merasa rasa senang, merasa ini kan apabila masalah yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan sama itu yang itu. Dan yang saya petik ya alhamdulillah guru-guru di sini setelah ini ya selama ini kan memang tadinya ada ya sedikit kesenjangan mungkin ya, biasa kan antara guru negeri dengan guru TKK karena suka ada kesenjangan itu tuh. Tapi alhamdulillah sekarang bisa diatasi dan bisa berbaur dan bisa istilahnya bisa enak lah kita bisa nyaman kita melaksanakan kegiatan. Nggak ada, bagi saya nggak ada nama itu negeri itu TKK, yang penting semua melaksanakan tupoksi dengan baik itu aja. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya. Sesi wawancara ini mungkin sekian. Alhamdulillah sudah ada keputusan yang bisa saya ambil dan analisis nantinya di hasil wawancara ini. Semoga bisa jadi pembelajaran saya ke depan, bisa mengambil keputusan dari pembelajaran umum. Terima kasih Bu Nung waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang udah niatkan bisa bermanfaat dan bisa memperlancar kegiatan Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Nung waktunya.